mana itu? Wujub ittiba' ulama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wujubu ittiba'il ulama'il fuqaha fi nususi kutubihim al-madhhabiyyah min ghairi ta'assubin fi madhhabin wahid. Wujubu ittiba'il ulama, wajibnya mengikuti ulama al-fuqaha'i yang faqih atau ulama fikih min fi nususi kutubihim dalam nas-nas yang terkandung dalam ketentuan atau kitab-kitab mereka al-madhhabiyah yang sudah dipatenkan dalam sebuah madhab min ghairi ta'assubin, mengikut pada ulama tersebut min ghairi ta'assubin, tanpa ada unsur fanatik, fi madhhabin wahid, pada satu kelompok, satu golongan. Jadi bagi seseorang yang tidak mampu untuk menggali hukum, itu wajib mengikuti ulama, tapi tidak boleh ta'assub atau fanatik pada satu golongan. Qad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna al-ulama'a thiqatun udulun wa awdaha dhalika biqawlihi yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalina wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Qad bayyana, telah menjelaskan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annal ulama'a, bahwasanya kriteria atau karakter ulama, thiqatun itu thiqah, udulun adil. Ini kriteria dasar, yaitu thiqah dan adil. Thiqah ilmunya, adil perilakunya. Nasabnya jelas, adil perilakunya. Adil ini bukan berarti membagi harus rata, bukan ya, tapi sesuai porsinya gitu. Jadi kalau porsinya kurang cocok di mata masyarakat, yaitu ditinggalkan meskipun diperbolehkan. Wa awdaha dan telah menjelaskan dzalika, pada itu semua yang depan tadi, apa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahmilu, membawa, hadzal ilma, pada ilmu ini, min kulli khalafin, dari setiap generasi belakangan, apa uduluhu, sifat adilnya, yanfuna, yang mana sifat adil tersebut, atau yanfuna, yang mana mereka itu menghapus, anhu, dari udul, menghapus, tahrifal ghalin, yaitu menjauhkan orang-orang yang berlebihan. Ghalin itu memandang agama itu harus dengan sesuatu yang berat atau berlebihan. Dalam agama semestinya diperbolehkan, tapi di mata mereka nggak boleh. Itu ghalin itu. Semestinya ada ulama yang membolehkan, abaha ba'dul ulama, tapi bagi mereka tidak boleh, yaitu ghalin. Nah, ini juga tugas ulama, tahrifal ghalin, yaitu menghapus atau menghilangkan sudut pandang yang terlalu berlebihan atau memberatkan. Yang kedua, wantihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Itu ya, benar ya? Wantihala al-mubtilin ay yanfuna anhu intihal al-mubtilin.
itu juga mengalahkan atau membenarkan orang-orang yang batil itu. Jadi kalau orang yang nggak mampu berbicara agama, itu juga tugasnya ulama untuk diberi solusi atau diluruskan. Wa ta'wil al-jahilin, serta meluruskan pemahamannya orang-orang yang bodoh terhadap agama ini. Orang-orang jahil itu kan punya pemahaman terhadap agama yang tidak sesuai kaidah. Nah, ini juga tugas ulama untuk membenarkannya. Fa akhbara alaihi salam, fa akhbara, maka kemudian memberikan khabar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna hamlatal ilmi fi kulli awanin hum udulu ahli dzalikal qarni wa zamani. Anna hamlatal ilmi, bahwasanya orang-orang yang membawa ilmu, fi kulli awanin, di setiap waktu, di setiap masa, hum, yaitu udulu ahli dzalikal qarni, yaitu orang yang memiliki atau adil-adilnya orang pada zaman tersebut. Jadi yang melanjutkan estafet keilmuan yaitu orang yang memiliki karakter adil tersebut. Wazamani, di waktu tersebut. Jadi pada masanya itu yang melanjutkan estafet ya orang-orang yang punya karakteristik adil tadi. Wasiyanatu, gimana ini? Anna hamlatal ilmi fi kulli awanin hum udulu ahli dzalikal qarni waz zaman. Wasiyanatahu wa adalatu naqilihi, wasiyanatahu, dan orang yang membenarkannya, wa adalatu naqilihi, dan keadilan atau adilnya orang yang memindahkan ilmu tersebut. Wa anna Allah ta'ala yuhayyi'u li hadzal ilmi asy-syari'i fi kulli asrin khulafa'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam minal uduli yahmilunaha wa hum al-hafizuna li kitabillahil qa'imun bi syar'i rasulillahi salawatullah wa hum al-muwaddihuna li hukmillah wa nasiruna li dinihi wal ma'muru biluzumi jama'atihim wa tarki mufaraqatihim wa munaza'atihim. Faman asahum faqad asallah wa man ata'ahum faqad ata'allah. Idhum wurrathu rusulillahi alaihi wassalatu wassalam. Wa anna Allah, sesungguhnya Allah, yuhayyi'u, itu sudah menyiapkan sapa Allah, lihadzal ilmi syari', terhadap ilmu syariat, fi kulli asrin, di setiap masa, menyiapkan siapa? Khulafa'a rasulihi, yaitu pengganti Rasulullah SAW. Minal uduli, di antaranya yaitu orang-orang punya karakteristik adil, ya tadi di atas itu. Yahmilunaha, yang mana mereka itu membawa pada syariat. Wahum, mereka tersebut, al-hafizuna, orang yang melestarikan atau menjaga li kitabillah, terhadap ajaran-ajaran Al-Quran, al-qaimuna, yang selalu konsisten, bi syar'i Rasulillah, terhadap syariat Rasulullah alaihi salawatullahi. Di samping itu juga wahum, khulafa Rasul tersebut, al-muwaddihuna, yaitu orang yang menjelaskan li hukmillahi, terhadap kandungan hukum Allah. Wan nasiruna, di samping itu juga mereka itu yang menolong li dinihi, terhadap agama Allah. Wal ma'muru, yang diperintah biluzumi jama'atihim, untuk selalu mulazamah terhadap jamaahnya. Di samping itu juga diperintah watarki mufaraqatihim, agar tidak pisah atau mufaraqah, tidak kenal antara muslim yang satu dengan yang lain.
wa munaza'atihim, dan pertentangan di antara orang-orang muslim tersebut. Ini juga harus dihindari. Faman, barang siapa aso, yang menentang hum pada khulafa rasul, faqad aso, sesungguhnya orang tersebut telah menentang atau bermaksiat Allah kepada Allah. Waman, dan barang siapa atau yang bertaat hum kepada khulafa rasul, faqad atau Allah, sesungguhnya mereka itu telah bertaat kepada Allah. Jadi ini intinya kita harus mengikuti ulama. Ulama itu kategori, bukan sembarang yang kita dengar kayak di masyarakat. Jadi ulama paling tidak tadi ada beberapa itu. Ada kriteria diantaranya thiqatun audulun, atau kalau disederhanakan lagi tugasnya ulama atau orang yang memiliki peran apa tadi yang pertama, tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Nah, ini sudah kita wajib mengikuti peran ulama tersebut. Jadi kalau ulama ini mengajak kebaikan atau kita menentang, maka sama saja kita menentang kepada Allah. Tapi kalau nurut, faqad atau waman ata'ahum faqad atau Allah. Kalau nurut, taat dengan perintah-perintahnya, dengan fatwa-fatwanya, maka kita sudah taat kepada Allah. Karena mereka ini pada hakikatnya itu adalah khulafa ar-rasul, yaitu pengganti atau penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idhum, yang mana mereka itu wurrathu rusulillahi. Wurrath itu jamak dari waris. Wurrathu rusulillah, para pewaris Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Famukhalifuhum marikun, famukhalifuhum marikun min dairati sunnati wal jamaah. Famukhalifuhum, maka orang yang berselisih atau yang menentang wurath atau khulafa rasul yang di atas tadi, marikun, itu termasuk orang yang keluar min dairati sunnati, dari lingkaran sunnah, wal jamaati, dan jamaah. Maksudnya ini sudah keluar dari umumnya umat Islam gitu. Makanya biar selalu bersatu, atau istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus selalu berjamaah dengan umat muslim, terutama sama ulama yang memiliki peran 3 di atas tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man faraqa al jama'ata shibran faqad khala'a ribqatal islami min unuqi. Hadis Rasul. Man, barang siapa faraqa, yang memisahkan diri al jama'ata pada golongan atau pada mayoritas umat Islam, shibran, hanya 1 jengkal, faqad khala'a, maka sesungguhnya orang tersebut telah melepas ribqatal Islam, tali Islam, min unuqihi, dari lehernya. Maksudnya kalau ada seorang muslim yang tidak mau bersatu dengan saudaranya, dengan muslim sendiri, itu hanya 1 jengkal ya di sini. Ya, ini bukan berarti diukur, bukan, ini hanya majas, ini metafor. Usahakan jangan sampai memisahkan diri pada jamaah meskipun itu hanya 1 jengkal. Ini hanya untuk kadar, ukuran saking ditekannya untuk tidak mufaroqah dengan jamaah, itu seakan-akan seperti 1 jengkal. Nah, ini nggak boleh. Kalau sampai lepas dengan jamaah yang lain, maka sesungguhnya orang tersebut itu telah melepaskan tali ikatan Islam. Jadi dia nggak punya
nggak punya pegangan. Qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari yang ahli hadis itu, hum yang mana jamaah tersebut, ini tafsirannya Imam Bukhari, jamaah di sini yaitu al-ulama ulama. Jadi intinya jangan sampai pisah dengan ulama meskipun satu jengkal. Karena kalau pisah sama ulama satu jengkal itu sama halnya apa tadi? Melepaskan tali ikatan Islam di lehernya. Jadi dia sudah bingung, nggak ada pedoman, nggak ada yang dijadikan pegangan dalam hidup. Itu bahayanya. Wal ulama'u aydan hum al-musammuna fi kitabillahi bi'ulil amri al-ma'muri bi ta'atihim fi sirri wal jahri. Wal ulama'u aydan, dan ulama, hum yaitu al-musammuna yang disebutkan fi kitabillahi di dalam Al-Qur'an bi ulil amri dengan sebutan ulil amri. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah itu sebagian ulama menafsiri ulil amri di Al-Qur'an itu adalah al-ulama. Al-ma'muri yang diperintah bil ta'atihim fi sirri wal jahri, untuk bertaat pada mereka, atau yang atiullah itu loh. Maksudnya umat yang lain itu diharuskan taat kepada ulama atau ulil amri fi sirri wal jahri, baik dalam keadaan sir, dalam keadaan sembunyi, wal jahri maupun dalam keadaan terbuka atau keadaan ramai. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ati'u, taatlah kalian Allah kepada Allah, wa ati'u, dan taatlah kalian ar-rasulah kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Nah ini kalau tadi kita mengikuti tafsiran bahwasanya ulil amri minkum itu diartikan ulama, berarti juga harus taat kepada ulama. Qala a'yanul mufassirina wa ulul amri. Qala berkata a'yanul mufassirin, yaitu orang yang pakar tafsir, wa ulul amri, tafsiran atau maksud dari kata ulul amri dalam firman Allah ini, hum yaitu al ulama'u ulama, wal fuqaha'u, dan orang yang faqih. Yang faqih itu ya yang paham benar gitu. Fayajibu 'alan nasi ayyuqalliduhum fi adyanihim wa yattabi'uhum fi syara'ihim wa yahtaduna bihudahum wa ya'maluna bifatwahum wa ayyatayaqqanu anal haqqa ma'al ta'ifatil ladzina kanu ala khuttati salafis shalih. Fayajibu, maka wajib, 'alan nasi, bagi manusia, ayyuqalliduhum, untuk bertaklid atau mengikuti ulul amri atau ulama tadi, fi adyanihim, dalam pemahaman agama mereka, wa yattabi'uhum, dan wajib mengikuti mereka, fi syara'ihim, dalam menjalankan syariat mereka. Fayahtaduna, maka orang-orang yang mengikuti ulama tersebut akan mendapatkan petunjuk, bihudahum, lantaran penjelasan dari ulama tersebut. Wa ya'maluna, serta manusia tersebut harus mengikuti atau melakukan bifatwahum, dengan fatwa-fatwa ulama. Wa ayyatayaqqanu, dan manusia harus meyakini anal haqqo, bahwasanya kebenaran, ma'at ta'ifati, dalam satu golongan, alladzina kanu, yang mana mereka itu ala khuttati salafis shalih, sesuai dengan khuttah, dengan proyeksi, dengan langkah atau cara as-salafis shalih, yaitu ulama-ulama yang terdahulu, sahabat itu. Fa innahum
as-sawadul a'zam wa hum al-muwafiquna ulama al-haramain asy-syarifain wa ulama al-azhar syarif alladzina hum qudwatu rahti ahli al-haqqi wa fihim ulama'u la yumkinu istiqsa'u jami'ihim ma'antisharihim fil aqtari wal afaq. Fa innahum, bahwasanya ulama tersebut, as-sawadul a'zam, yaitu kelompok yang mayoritas, yang besar, wahum al-muwafiquna, mereka itu al-muwafiqun, yang sesuai atau nyocoki, ulama al-haramain, kepada ulama haramain, Makkah Madinah, asy-syarifain, yang mulia. Di samping itu juga sesuai dengan ulama al-azhar syarif, yaitu ulama al-azhar syarif, alladzina hum, yang mana mereka itu qudwatu rahti ahlil haq, yaitu sebagai teladan kelompok ahli kebenaran. Wa fihim ulama'un la yumkinu istiqsa'u jami'ihim, dan masih banyak lagi ulama yang tidak disebutkan atau tidak mungkin untuk dihitung semuanya. Jadi penulis ini Syekhuna hanya menyontohkan ulama syarifain sama ulama al-azhar, karena memang dari sejarah 3 tempat atau ulama Saudi sama ulama Mesir gitu, itu memang kan pada dasarnya ini yang paling banyak menyebarkan sanad keilmuan yang ada di Nusantara, khususnya di Indonesia sendiri. Tapi ini bukan berarti yang lain bukan jadi itu, bukan ya. Ini memang hanya menjadikan sebagai contoh. Wa fihim ulama'un la yumkinu istiqsa'u jami'ihim. Jadi di luar sana masih banyak. Barangkali kayak di Tarim itu juga ulama'u qudwatu rahti ahlil haq. Di Tarim, di Syria itu juga banyak di sana. Cuman di sini Syekhuna hanya memberikan contoh 2, yaitu di Haram sama di Al-Azhar. Kenapa ulama itu saking banyaknya tidak bisa dihitung? Ma'antisharihim karena mereka itu menyebar fil aqtari, di seluruh penjuru alam atau penjuru dunia, wal afaki, dan di mana-mana. Di aktor dan afak, maksudnya tersebar di penjuru dan di sudut-sudut kota gitu, di sudut-sudut desa, pokoknya semuanya itu disebar, itu pasti ada ulamanya. Ini sudah sunatullah. Kama la yumkinu, seperti halnya tidak mungkin menghitung ulama di dunia, ihsa'u nujumi sama, menghitung bintang-bintang di langit. Jadi bintang di langit itu banyak. Nah, kalau mau menghitung ulama dunia ya seakan-akan menghitung bintang di langit. Jadi tidak mungkin ya. Ya hanya saja kita bisa melihat bintang di langit itu banyak, setiap malam menghiasi langit, memberi penerangan dan indah. Begitu juga ulama. Hakikatnya di dunia ini banyak. Jadi nggak hanya yang terkenal di media televisi atau apa, itu bukan ya. Itu sebagian kecil. Di luar sana yang tidak bermedia itu lebih banyak gitu. Jadi kita harus mempercayai di luar sana itu masih banyak ulama. Seperti halnya bintang-bintang di langit. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalatin wa yadullahi ma'al jama'ati wa man syadza ilan nar." Innallaha, sesungguhnya Allah, la yajma'u, itu tidak mengumpulkan siapa Allah, ummati, pada umatnya Nabi Muhammad, 'ala dhalalatin, terhadap satu kesesatan. Nah ini
Sehingga kalau dalam kaidah usul ada bunyi la tastami'u ummati 'ala dhalalah. Wa yadullah, dan kekuasaan Allah ma'al jama'ati itu turun bersama orang-orang yang berjamaah, yang bersatu. Waman, dan barang siapa syadza, yang menyendiri, syadza, maka sesungguhnya orang tersebut menyendiri, ilan nari, untuk menuju ke neraka. Jadi umumnya muslim itu seperti apa ya kita ikuti, jangan membuat ajaran sendiri. Karena kalau berpisah dengan jamaah pada umumnya muslim itu sesungguhnya mereka itu apa? Syadza ilan nar. Waman syadza syadza ilan nar. Maka dia akan menyendiri sendiri untuk menuju ke neraka. Rawahu at-Tirmidzi. Zada Ibnu Majah, menambahkan Ibnu Majah dalam riwayatnya Ibnu Majah, wa idza waqa'a al-ikhtilafu fa'alaika bisawadil a'zam ma'al haqqi wa ahli. Wa idza waqa'a, ketika terjadi al-ikhtilafu, perselisihan pendapat, fa'alaika, maka wajib bagi kalian, bisawadil a'zami, untuk mengikuti kelompok atau golongan yang mayoritas, ma'al haqqi wa ahlihi, dengan catatan apa? Yang mayoritas itu benar dan ada pada ahlinya. Ini ada di Al-Jami' As-Shaghir. Nah ini sering ya, ini kalau Syekhuna itu ditanya, dimintai penjelasan tentang kayak lebaran, kok ada yang tanggal 29 misalkan, ada yang tanggal 30, itu mengikuti yang mana? Itu jawaban Syekhuna ya simple, mengikuti mayoritas. Dalam hal ini mengikuti pemerintah. Kalau pemerintah mengumumkan tanggal 30, kita ikut tanggal 30. Jadi ini salah satu pandangan sisi fikih sosialnya Syekhuna. Jadi harus fa'alaik bisawadil a'zam ma'al haqqi wa ahli. Wa fil Jami' Shaghir, innallaha qad ajara ummati an tastami'a 'ala dhalalah. Innallaha, sesungguhnya Allah, qad ajara, telah menyelamatkan, ummati, pada umat Nabi Muhammad, an tastami'a 'ala dhalalah, untuk melakukan kesesatan. Ini insyaallah sudah diselamatkan oleh Allah bagi umat Muhammad yang selalu berjamaah. Maka di sini dianjurkan agar tidak memisahkan diri dengan jamaah. Wa aktsaruhum ahlul madzahibil arba'ah. Fakana al-Imamul Bukhari Syafi'iyan akhadha anil Humaid wa Za'faran. Wa aktsaruhum, adapun kebanyakan di atas itu golongan yang itu wa ayyatayaqanu anal haqqa ma'a ta'ifah, golongan-golongan, atau kalau yang lebih muda ya ulil amri, ulama-ulama ahlul madzahibil arba'ah, yaitu ahli madhab 4. Madhab 4 itu siapa? Imam Ahmad, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Ini pendirinya. Jadi ahlu madzahibil arba'ah yang mengikuti 4 madhab ini. Ini kan banyak murid-muridnya yang kemudian menyebarkan pemahaman gurunya. Nah, mayoritas seperti ini. Contohnya, fakanal Imamul Bukhari, maka Imam Bukhari Syafi'iyan, itu madhabnya Syafi'i. Akhadha, mengambil, anil Humaidi, dari Imam Humaidi, wa Za'farani, dan Imam Za'farani, wal Karabisi, dan dari Imam Karabisi. Wa kadzalika, begitu juga selain Imam Bukhari, Ibnu Huzaimah, itu Imam Ibnu Huzaimah, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i. Wa kana al-Imamu al-Junaid, dan Imam al-Junaid Tsauriyan, itu bermadhab Tsauri, Sufyan as-Tsauri. Tapi ini kayaknya sudah mulai terlupakan ya, karena memang penerusnya sedikit. Tapi kalau di Al-Azhar, madhab-madhab yang dulu itu masih diperkenalkan. Jadi ada madhab Tsauri,
terus madhab al-Zahiri. Itu kalau misalkan ada perdebatan di usul fiqh itu tetap disampaikan itu. Maka untuk mengetahui madhab-madhab dalam Islam itu perlu dibaca itu. Meskipun tidak untuk diamalkan ya, karena kan sudah mengikuti satu madhab. Tapi karena judul di atas tadi min ghairi ta'assubin fi madhabin wahid, maka sekiranya perlu juga untuk mengetahui madhab-madhab Islam yang lain. Biar tahu kita khazanah kekayaan intelektual Muslim yang mana mampu menghasilkan ijtihad dengan cara masing-masing madhab tersebut. Jadi ini perlu kita kenang sejarah-sejarah yang masa keemasan ini. Wasyibli dan Imam Asyibli Malikiyan itu madhabnya Imam Malik. Wal Muhasiban dan Imam Muhasibi Syafi'iyan itu madhabnya Imam Syafi'i. Wal Jaririyu dari Ibnu Jarir atau Bari Hanafiyan itu madhabnya Imam Hanafi, mengikuti madhabnya Imam Hanafi. Wal Jailani dan Imam Syekh Abdul Qadir Jilani Hambaliyan itu bermadhab Hambali. Wasyadziliyu dan Imam Abul Hasan As-Sadzili Malikiyan itu madhabnya Imam Malik. Fataqayyudu bimadhabin muayyanin ajma'u lil haqiqati wa aqrabu litabassur wa ad'a litahqiq wa ashalu tanawulan wa ala hadha daraja al-aslafu salihun wa syuyukhul madhun ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa taqayyudu dan berpegang teguh atau mengikatkan diri pada bimadhabin dengan satu madhab muayyanin yang jelas, ajma'ul haqiqah itu lebih kokoh untuk kebenarannya. Wa aqrabu litabassur dan lebih dekat untuk melihatnya. Wa ad'a litahqiq dan lebih mendorong untuk merealisasikan. Wa ashalu tanawulan dan lebih mudah untuk mencoba mengamalkan atau mendapatkannya. Oleh karena itu, wa ala hadza daraja al-aslafu as-salihun. Oleh karena itu, daraja memberikan step atau menyusun al-aslafu salihun, yaitu ulama-ulama salaf, wa syuyukhu dan para syekh al-madzuna yang dahulu. Ridwanullah, semoga ridwan Allah alaihim menyertai mereka ajmain seluruhnya. Jadi adanya madhab itu untuk memudahkan bagi orang-orang muqallid untuk mengikuti. Jadi sudah disusun, sudah diklasifikasikan sama ulama salafus shalih itu bagi pengikutnya itu biar mudah saya mengikuti ini. Jadi bukan berarti kalau sudah mengikuti satu madhab yang lain salah, jangan berpendapat seperti ini. Jadi nggak boleh misalkan mengatakan madhab yang ini sering terjadi ya pertanyaan di masyarakat. Madhab yang paling banyak di dunia ya madhabnya Imam Syafi'i, karena itu yang paling benar. Nah, itu salah, nggak bisa seperti itu, nggak boleh ya. Ini perkataan nggak benar ini. Tidak pantas untuk diungkapkan. Jadi semua madhab, khususnya 4 itu benar semua. Tidak boleh ta'assub kita, fanatik pada satu golongan, tidak boleh. Ya memang mayoritas di Asia, mana Indonesia, Thailand, terus Fatani itu, Brunei, itu memang Syafi'i. Tapi di luar sana banyak yang memakai Maliki misalkan. Ada yang Hambali Saudi, Hanafi juga banyak gitu. Di Oman malah pakai mazhab Ibadhi. Jadi kita tidak boleh menyalahkan mazhab yang lain yang tidak kita ikuti. Jadi semuanya itu adalah benar. Makanya jangan diulang lagi ya, kayak mazhab yang paling benar itu mazhab Syafi'i karena paling banyak diikuti di dunia. Sudah pernah menghitung apa Pak bilang seperti itu? Kan belum. Makanya nggak boleh.
fa'ala al-muslimina ay ya'tasimu bihablillahi jami'an wa alla yatafarraqu wa ay yattabi'ul kitaba wa sunnah. Oleh karena itu, fa'ala al-muslimina, wajib bagi orang Islam, ay ya'tasimu, agar berpegangan teguh, bihablillahi, dengan tali Allah, jami'an, secara keseluruhan, wa alla yatafarraqu, dan agar tidak berpisah, wa ayatabi'u, dan agar mengikuti alkitab pada Al-Quran, wa sunnata, dan hadis, wa ma kana alaihi ulama'ul ummah, dan apa-apa yang terkandung dalam ulama-ulama dunia atau ulamanya ummah. Contohnya kal imami Abi Hanifah, seperti Imam Abu Hanifah, wa Malik, dan Imam Malik, wa Malik bin Anas, wa Syafi'i, wa Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Jadi harus mengikuti ulama-ulama ummah. Ini yang dicontohkan 4 karena memang yang berkembang saat ini yang 4 mazhab ini. Tapi di luar sana banyak yang masih. Kayak misalkan di Oman itu menggunakan mazhab Ibadhi. Ibadhi itu salah satu mazhab yang termasuk cabang dari Khawarij. Jadi perkataan aqrabul Khawarij ilal jamaah atau ila ahli sunnah itu ya Ibadhi. Jadi Ibadhi itu mazhab cabang dari Khawarij, tapi ajarannya mendekati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini sangat berkembang sekali di Oman, menjadi mazhab resmi negara. Terus diikuti oleh beberapa negara di Afrika, misalkan seperti mana itu? Zanzibar. Zanzibar itu negara yang kawasan dekatnya Tanzania, itu mengikuti mazhab Ibadhi semuanya. Terus sebagian di mana Tripoli itu juga Ibadhi. Sebagian lagi di Jazair. Nah ini yang banyak ini. Jadi di Jazair itu yang mengikuti mazhab Ibadhi lumayan banyak. Di sana ada institut, ada pondok namanya Amu Said. Jadi di sana, tapi kayaknya orang Indonesia belum ada yang studi di sana. Cuma di sana ada fasilitas beasiswa itu untuk belajar mazhab Ibadhi. Nama institutnya yaitu Amu Said. Fahum alladzina qadin aqada al-ijma' ala imtina'il khuruj an madhahibihim wa ay yu'ridu amma uhditha minal jam'iyyati wal madhahibil haditha al-mukhalifah lima kana alaihi al-aslafu salihun. Fahum, mereka itu, alladzina, orang-orang, qadin aqada, yang terjadi, al-ijma' pada sebuah kesepakatan, alam tina'il khuruj, agar melarang adanya khuruj, yaitu keluar an madzahibihim, dari golongan mereka. Jadi sepakat agar tidak keluar dari ajaran 4 mazhab ini atau yang lain maksudnya. Wa ay yu'ridu, dan mereka itu yu'ridu, berpaling, amma uhditha, dari sesuatu yang ditimbulkan minal jam'iyyati wal madhahibil hadithah, dari jam'iyah, golongan-golongan, wal madzahib, dan kelompok-kelompok sekte al-hadithah yang baru, al-mukhalifati, yang berselisih atau bertentangan, lima kana alaihi al-aslafu salihun, dengan ajaran atau kandungan dari ulama aslafus salihun. Jadi ini yang paling penting, karena madhab-madhab khususnya 4 tadi itu sudah memfilter dari ma'uhditha minal jam'iyyat wal madzahib al haditha al mukhalafah. Jadi ini yang membedakan atau kenapa 4 madzhab harus kita ikuti, karena sudah memfilter ya dengan dari ajaran-ajaran yang ada bid'ahnya, ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan pemahaman atau yang diajarkan oleh para aslafun as-salihun. Ini alasannya kenapa kita harus mengikuti madhab
ulama. Kalau enggak kita boleh istihad sendiri itu. Ya kalau memang mampu silahkan, tapi kalau tidak harus mengikuti. Terus kenapa kok harus dibatasi mazhab 4 ini kok yang sekarang ini yang paling besar? Ya karena tadi alasannya apa? Wa ayyuridu amma uhditsa minal jam'iyat wal madzahib al haditsa al mukhalafah. Itu ya. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man syadza syadza ilan nar. Nah ini, barang siapa yang menyendiri maka sesungguhnya ia telah menyendiri ke neraka. Wa ayyakunu ma'al jama'ati allati ala tariqatil aslafi as-salihin. Wa ayyakunu, dan hendaknya mereka itu ma'al jama'ati, tetap dalam satu golongan, allati ala tariqatil aslafi as-salihin, yang mana selalu konsisten pada jalan ulama aslafuna as-salihun. Ini juga alasannya. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana amurukum bi khamsin amarani Allahu bihinna, as-sam'u wat ta'atu wal jihadu wal hijratu wal jamaah. Fa inna man faraqa al jama'ata quyida, apa? Fa inna man faraqa al jama'ata qida shibrin faqad khala ribqatal Islam an unuki. Wa ana, sesungguhnya saya, ini sabda Rasul ya, amurukum, itu memerintahkan kepada kalian, bi khamsin, dengan 5 hal. Amara, yang mana memerintahkan, ni kepada saya juga, siapa Allah bihina, terhadap 5 hal tersebut. Apa 5 hal itu? As-sam'u wat ta'atu wal jihadu wal hijratu wal jamaah, yaitu mendengarkan, maksudnya mendengarkan fatwa petuah ulama, wa ta'atu, dan taat dengan fatwanya, wal jihadu, dan berusaha, wal hijratu, dan hijrah, wal jama'atu, dan selalu hidup berjamaah. Nah ini hadis di sini mahlu syahidnya yang ditekankan adalah jamaah, yang poin kelima, karena sekarang sedang membahas tentang pentingnya berjamaah dengan ulama atau muslim yang lain. Maka yang ditekankan di sini, yang menjadikan objek dalil pada hadis ini, yaitu al-jamaah. Fa innaman, maka sesungguhnya manusia atau seseorang, faraqah, yang memisahkan diri al-jama'ata, dari golongan, qida shibrin, meskipun itu kira-kira 1 jengkal, faqad khala'a, maka sesungguhnya orang tersebut telah melepaskan dirinya, ribqatal Islam, pada tali Islam, an unukihi, yang ada pada lehernya. Wa qala Umar bin Al-Khattab, berkata Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal firqata fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa ma'al itsnaini ab'adu wa man arada buhadal jannati falyalzam al jama'ata. Ini perkataan Umar bin Al-Khattab. Alaikum, wajib bagi kalian, bil jama'ati, berpegang teguh pada jamaah atau golongan. Wa iyyakum, dan hendaknya menjauhi kalian, atau ingatlah, hati-hatilah, wal firqata, pada golongan. Fa inna syaitana, bahwasanya setan, ma'al wahidi, beserta 1 orang, wahwa ma'al isnaini ab'adu. Fa inna syaitana, bahwasanya setan, ma'al wahidi, itu beserta orang yang sendiri, wahwa, yang mana setan tersebut, ma'al isnain, bersama 2 orang, ab'adu, itu lebih jauh. Nah ini dalil ya, ini orang yang jomblo itu memang apa? Fa inna syaitan ma'al wahid. Nah, maka bersegeralah untuk tidak jomblo. Nah, setan itu menggoda 2 orang itu lebih berat ya, maksudnya abadu, lebih menjauhi banyak orang dibanding 1. Nah, maka di sini dianjurkan untuk berjamaah. Waman aroda, dan barang siapa yang menginginkan buhatal jannati, harumnya atau aroma surga, falyalzam,
maka hendaklah bermulazamah atau selalu al-jama'ata agar hidup berjamaah. Qala Syekhul Alamah Muhammad Hashim Asy'ari mu'assisu Nahdlatul Ulama rahimahullahu ta'ala fi risalatihi an ahli sunnati wal jamaah wa an asyrati sa'ah wa hiya min ta'alifihi al-qadimah qabla an yu'assisa tilkal jam'iyyat asy-syahiratil kabirah. Wallahu a'lam bissawab.